apakah itu? Teori yang dimaksud adalah teori neorealisme. Pandangan neorealisme itu diangkat dari pemahaman realisme sebelumnya, yaitu pemahaman realisme klasik. Pada era Perang Dingin, neorealisme hadir sebagai bentuk dari rekonstruksi ulang dari para pemikir realis untuk menyesuaikan kembali teori realis yang lebih relevan terhadap situasi dunia internasional pada saat itu. Nah, lalu apa sih sebetulnya yang membedakan antara neorealisme dengan realisme klasik? Hai Interplagis, balik lagi di podcast Interpelago. Act locally, think globally dalam segmen IR Talk. Nah, pada segmen IR Talk kali ini kita nggak lagi ngebahas isu-isu yang sedang hangat nih. Melainkan pada IR Talk kali ini kita akan ngebahas salah satu teori yang perlu dipahami oleh semua mahasiswa hubungan internasional yang ada di dunia ini. Teori apakah itu? Teori yang dimaksud adalah teori neorealisme. Nah, teori neorealisme itu sebetulnya apa sih? Jadi, untuk mengetahui teori neorealisme, kita harus tahu terlebih dahulu nih bagaimana awal perkembangannya. Jadi, pandangan neorealisme itu pertama kali dicetuskan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang bertajuk Theory of International Politics yang dirilis pada tahun 1979. Pada saat itu, pandangan ini tuh masih dikenal sebagai structural realism. Pandangan neorealisme itu diangkat dari pemahaman realisme sebelumnya, yaitu pemahaman realisme klasik. Realisme klasik merupakan teori yang beranggapan bahwa suatu negara bertindak atau berperilaku selayaknya manusia yang selalu haus akan kekuasaan. Mengapa negara melakukan hal tersebut? Karena manusia memiliki insting atau human nature selayaknya manusia, yaitu will to survive. Karena negara memiliki karakter yang sama dengan human nature manusia, maka negara akan melakukan apapun yang mereka bisa demi bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pada era Perang Dingin, neorealisme hadir sebagai bentuk dari rekonstruksi ulang dari para pemikir realis untuk menyesuaikan kembali teori realis yang lebih relevan terhadap situasi dunia internasional pada saat itu. Nah, lalu apa sih sebetulnya yang membedakan antara neorealisme dengan realisme klasik? Perbedaan pertama yang bisa kita lihat itu terletak pada penyebab dan tujuannya. Realisme klasik mempercayai bahwa negara-negara selalu memiliki keinginan untuk mencapai power dan selalu haus akan kekuasaan. Hal ini diakibatkan sifat dasar manusia yang keji dan egoistik. Berbeda dengan pandangan realisme klasik, neorealisme beranggapan bahwa ia membuat suatu negara-negara itu bertindak atau berperilaku itu disebabkan oleh adanya struktur sistem yang anarki pada sistem politik internasional. Selain itu, pada tingkat-tingkatan analisis, neorealisme juga lebih memfokuskan kajian tingkatan-tingkatan analisisnya pada level sistemik, di mana fokus kajian pada teori ini tidak begitu memperhatikan bagaimana kondisi domestik atau internal suatu negara. Negara akan dianggap sebagai black box atau kotak hitam. Black box ini diartikan bahwa apapun perbedaan ideologi ataupun perbedaan pandangan politik suatu negara, itu tidak akan mempengaruhi sifat atau perilaku suatu negara terhadap negara lain. Karena perilaku suatu negara itu hanya dipengaruhi murni dikarenakan adanya sistem internasional yang anarki, tidak dipengaruhi oleh perbedaan ideologi ataupun perbedaan politik dalam negeri suatu negara. Hal ini berbeda dengan cara pandang realisme klasik yang cenderung berfokus pada kondisi internal suatu negara. Walau memiliki perbedaan cara pandang dalam memandang tingkat-tingkatan analisis, neorealisme dan realisme klasik tetap memiliki kesamaan dalam memandang prinsip sistem internasional, yaitu mereka tetap memandang dunia internasional sebagai anarki, di mana tidak ada otoritas atau kekuasaan yang memiliki kedudukan di atas negara. Neorealisme juga memandang dunia dengan sikap yang objektif dan serba apa adanya. Selain itu, perbedaan lainnya dapat kita lihat dengan cara melihat bagaimana mereka memandang sebuah power. Baik pada realisme klasik ataupun neorealisme, mereka sama-sama melihat bahwa power itu merupakan instrumen yang penting. Namun, neorealisme memandang power tidak serta-merta tertumpu pada kekuatan militer. Akan tetapi, militer bukan satu-satunya variabel yang menyusun keseluruhan kekuatan suatu negara. Power bagi neorealis merupakan akumulasi dari semua kemampuan relatif yang dimiliki oleh suatu negara, baik dalam kekuatan militer, ekonomi, teknologi, bahkan sumber daya manusia lainnya. Ketika semua variabel penyusun power ini diakumulasikan, maka keseluruhan akumulasi ini disebut sebagai relative power. Setelah kita memahami beberapa perbedaan antara neorealisme dengan realisme klasik, sekarang kita udah bisa pindah untuk melihat bagaimana cara neorealisme dalam memandang power. Power itu sendiri dalam pandangan Mearsheimer merupakan mekanisme atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
Atau dalam kata lain, untuk memenuhi kebutuhan survival-nya. Survival itu sendiri adalah tujuan utama dalam teori neorealisme yang menjawab mengapa suatu negara itu selalu mengekskalasikan power-nya. Power dipandang sebagai instrumen yang penting untuk membantu suatu negara untuk mencapai posisi yang aman dalam struktur politik internasional yang anarki. Dengan absennya otoritas yang lebih berkuasa daripada negara dalam sistem yang anarki, maka ini akan menimbulkan kondisi self-help atau di mana negara-negara terpaksa untuk mengumpulkan kekuatan atau membentuk persekutuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan realisme klasik yang memandang bahwa power bukanlah hanya sekedar alat ataupun mekanisme, melainkan power itu sendiri merupakan bagian dari tujuan ataupun ambisi dari suatu negara. Setelah kita memahami konsep power dalam pandangan neorealisme, sekarang kita udah bisa pindah nih ke dalam jenis-jenis neorealisme yang akan aku jelaskan. Neorealisme itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu realisme ofensif dan realisme defensif. Realisme ofensif atau offensive realism yang pertama kali dicetuskan oleh John Mersheimer mempercayai bahwa strategi yang baik untuk dapat bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarki adalah diperlukannya peningkatan kekuatan relatif sebanyak-banyaknya. Bahkan jika pada suatu kondisi yang tepat, kekuatan-kekuatan relatif ini dapat membantu suatu negara untuk mencapai posisi hegemonik dalam sistem politik internasional. Meraih posisi hegemonik itu sendiri dianggap sebagai cara yang paling mutakhir untuk mencapai posisi yang aman dalam struktur politik internasional. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, suatu negara akan bertindak lebih agresif demi mencapai posisi yang dianggap paling aman untuk survive. Di sisi lain, pandangan defensif memiliki cara pandang yang berbeda. Pandangan realisme defensif yang dibawakan oleh Kenneth Waltz menganggap bahwa suatu negara itu tidak perlu sampai mencapai posisi hegemonik. Melainkan, negara hanya perlu memfokuskan pada memaksimalkan keamanan negara atau maximize security. Keamanan negara tidak hanya bisa dicapai dengan selalu meningkatkan power sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga bisa dicapai dengan cara menyeimbangkan kekuatan nasional suatu negara dengan negara lainnya atau disebut sebagai balance of power. Atas perbedaan pandangan ini, pemikiran defensif mendapatkan kritik dari realisme ofensif karena kita tidak bisa memprediksi atau mengetahui secara persis niat dari negara lain atau apa yang sedang dikerjakan oleh negara lain. Atas keterbatasan yang menyebabkan kondisi seperti ini, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan antar negara-negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan relatif power untuk mencapai posisi hegemonik, yang mana jika suatu negara berhasil mencapai posisi hegemonik dan mampu mempertahankannya, maka tidak ada satupun negara yang berani mengusik keberadaannya. Pandangan realisme defensif tentu tidak setuju dengan pandangan realisme ofensif. Mereka menganggap bahwa upaya untuk mencapai hegemonik itu bukanlah keputusan yang bijak. Karena upaya untuk mencapai posisi hegemonik itu bisa saja memicu provokasi antar negara-negara. Dan paling buruknya adalah dapat memicu kemungkinan perang lainnya. Yang justru menjadi masalah adalah ketika terjadinya suatu perang, perang tersebut akan memerlukan biaya yang besar untuk biaya operasional dan juga biaya yang besar untuk biaya rekonstruksi pasca terjadinya perang. Hal-hal mengerikan tersebut merupakan hal yang dikhawatirkan oleh realisme defensif. Mereka menganggap bahwa diadakannya kerjasama internasional lebih memungkinkan dan lebih aman dilakukan untuk mempertahankan pertahanan negara. Nah, sekarang kita udah bisa bicara urusan kerjasama. Pandangan neorealisme tidak menutup kemungkinan untuk suatu negara melakukan sebuah kerjasama internasional. Akan tetapi, sistem kerjasama internasional pada sistem neorealisme tidak akan terlepas dari rasa pesimistik terhadap hasil yang akan didapat. Konsep kerjasama yang diterapkan oleh kaum neorealis adalah konsep yang relatif atau relative gains. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah kerjasama internasional, pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang tidak sama rata berdasarkan perspektif sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah aku jelaskan, neorealisme itu dapat disimpulkan menjadi 5 asumsi utama, yaitu neorealisme itu mengakui sistem internasional yang anarki. Yang kedua yaitu mengakui bahwa sistem internasional itu mempengaruhi perilaku suatu negara. Yang ketiga, dengan adanya sistem anarki, negara memiliki kedaulatan untuk memaksimalkan powernya demi kepentingan nasionalnya. Yang keempat, negara merupakan aktor nasional. Yang kelima, survival atau bertahan hidup itu merupakan motivasi utama suatu negara. Seperti teori yang lainnya juga, teori ini tidak mampu bisa menjelaskan seluk-beluk permasalahan semua umat manusia, tidak terkecuali dengan seluruh fenomena yang terjadi pada Perang Dingin ataupun pasca Perang Dingin. Teori ini juga masih belum bisa menjelaskan bagaimana Perang Dingin itu bisa berakhir. Apalagi pada teori ini, faktor domestik tidak begitu diperhatikan. Oleh karena itu, setelah Perang Dingin, popularitas teori ini itu mulai menurun.
Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan neorealisme pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Dadi Brata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.